nanti saya akan kirimkan pasca ini beberapa siklus keseluruhan dari perusahaan dagang. Silakan itu jadikan acuan dalam pengerjaan UAS nanti ya. UAS kita tetap tulis tangan Bapak Ibu sekalian. Waktu saya panjangkan, jadi biar teman Bapak Ibu sekalian bisa lebih santai mengerjakan soal UAS. Kemudian pasca ini juga saya akan kirimkan materi tambahan kaitan jurnal khusus Bapak Ibu. Jadi dalam perusahaan dagang, silakan bisa pelajari. Saya juga akan kirimkan contoh soalnya. Bapak Ibu tinggal mengikuti panduan yang saya kirimkan. Nah, ternyata dalam perusahaan dagang, semakin banyak transaksi itu kan nggak bisa dilakukan pencatatan seperti jurnal umum kayak tadi itu Bapak Ibu sekalian, metode periodik maupun faktual. Jadi dalam perusahaan dagang juga nanti akan dikenal, saya sampaikan secara umum dulu ya. Dalam perusahaan dagang juga nanti akan dikenal namanya jurnal khusus. Jurnal khusus itu akan terbagi pada 5. Pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu merupakan jurnal untuk transaksi pembelian-pembelian yang kita lakukan secara hutang atau secara kredit. Itu akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Ini sifatnya pengelompokan ya. Jadi yang kredit-kredit itu akan masuk ke jurnal pembelian. Yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk menyatukan transaksi-transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nanti akan masukkan ke jurnal penjualan. Berikutnya ada jurnal penerimaan kas. Ini dilakukan untuk transaksi-transaksi penjualan yang kita lakukan secara tunai. Namanya penerimaan kas. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Itu tujuannya untuk menyatukan segala transaksi pembelian yang kita lakukan secara tunai. Nah, ada keempat jurnal itu untuk pengelompokan. Yang kelima ada jurnal umum. Jurnal umum itu untuk mewadahi segala transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal tadi. Tidak masuk jurnal pembelian, tidak masuk jurnal penjualan, tidak masuk ke jurnal penerimaan kas, tidak masuk ke jurnal pengeluaran kas, itu masuknya ke jurnal umum. Nah, format jurnal umum sama dengan yang tadi, sedangkan untuk penerimaan, pengeluaran kas, kemudian jurnal pembelian dan penjualan itu berbeda formatnya. Nanti akan saya kirimkan juga untuk panduan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk perusahaan dagang yang banyak transaksi, biasanya mereka akan menggunakan jurnal khusus untuk memudahkan mereka dalam pencatatan penjurnalan. Jadi sudah dikelompokkan di awal untuk perusahaan-perusahaan yang transaksinya banyak. Tapi kalau masih hitungan 1 bulan dengan transaksi 10-15 transaksi, kita bisa melakukan jurnal yang tadi kita pelajari dengan metode periodik maupun faktual. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pasca ini nanti saya juga akan mengirimkan selain siklus perusahaan dagang secara umum, saya akan mengirimkan tambahan materi mengenai jurnal khusus dan juga berikut contohnya sebagai panduan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk UAS Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan tetap tulis tangan ya Bapak Ibu. Yang kedua nanti UAS kita akan berfokus pada perusahaan dagang. Dari semua siklus di perusahaan dagang ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak, waktu UAS ada ini ya, nambahan waktu ya UASnya. Baik Pak Andi, nanti saya akan panjangkan waktunya biar Bapak Ibu sekalian bisa lebih nyaman dalam pengerjaan. Siap, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini karena pertemuan terakhir kita ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Siap. Saya mohon maaf kalau dalam pelaksanaan perkuliahan ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah gitu ya. Dalam proses pembelajaran kurang maksimal, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian. Oke, saya doakan kita semua sukses. Amin. Amin. Bapak Ibu semua lulus. Amin Pak. Amin. Amin. Amin ya. Mohon dibantu nilainya Pak. Ya Pak Andi. Dosen kerendahan hatinya. Masalah nilai. Oke. Lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan sekalian. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan yang lain, bisa bersilaturahim. Kalau ke Jakarta jangan lupa berkabar Bapak Ibu sekalian, main ke kampus, kita jumpa ya. Iya Pak. Siap. Insya Allah. Siap. Ya. Siap.
pintu kampus terbuka lebar untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan kalau Jakarta, mampir aja ke kampus. Siap. Siap, Pak. Siap, Saya Pak. belum ganti. Mampir kalau umpamanya ke daerah yang teman-teman mahasiswa, Pak. Siap. Oke, Pak Rana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit ya duluan. Baik, Pak. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca Selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya izin duluan ya. Siap, Iya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan, Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Mohon teman-teman berbagi jawabannya ya. Kayaknya sangar nih akuntansi nih. Saya juga. Yang penting waktunya pas, Pak. Saya kok rada bengong jadinya nih. Aduh. Lagi ada tugas tanpa ada penjelasan dari dosen, bingung saya. Ya, memang apa namanya, begitu ada penjelasannya kan ternyata yang kita kerjakan salah. Kasih contoh tapi lain soalnya. Itu Kayak pintarnya. ini, kayak ini Pintarnya Pak dosen itu seperti itu. Iya. Kayak ini Kak, apa namanya nih, soal penomoran akun itu. Saya bolak-balik nonton di YouTube itu barang itu penjelasannya lain dengan yang disampaikan oleh Pak apa tadi, Pak dosen tadi itu. Oh, untuk kode rekening itu. Kode post-ref itu. Oh, itu mah bergantung kitanya dari awal. Makanya saya dalam kemarin tugas itu kodenya dikosongkan aja karena kita dari awal itu tidak tahu. Saya kemarin bolak-balik Karena itu saya pakai 1 2 3 aja Pak Freeman. Iya, bisa 1 2 3 atau 000 atau XXX nggak apa-apa sih sebenarnya. Enggak sih, maksud saya kan begini, apa namanya kan kedepannya kan kita akan implementasikan itu. Kalau pakai apa bisa saja sih. Kan yang saya pernah tonton ini kan saya pernah baca itu ternyata itu barang itu dibagi ke dalam apa lagi golongan akun lagi. Ada harta tetap, ada utang tetap, modal, sama beban. Yang penting dapat ijazahnya dulu Pak Freeman. Ya bisa. Habis itu terkait dengan ini lagi, apa namanya, perpaktual itu. Ternyata kan ada 2 sistem lagi di situ. 2 metode lagi. Ada metode FIFO, ada metode LIFO. Repot kita. Iya, makanya Kalian Pak saya juga bolak-balik nyari referensi di Google, tambah puyeng malah. Mohon yang pintar-pintar itu dibagi jawaban UASnya ya. Wah, Pak Ikro jago akuntansinya nih Pak Ikro. Ampun. Aduh. Ya, yang paling jago itu Kang Amir itu. Apalagi Pak Abdul jago betul tuh. Kalau saya sih punya prinsip gini ya, dulu pernah pernah kuliah atau apa kayak gitulah. Yang pentingnya pada prinsipnya kita ngerjakan tugas. Urusan benar atau salahnya Pak dosen itu akan menilai gitu. Daripada kita nggak mengerjakan sama sekali itu ya tadi nilainya. Kalau iya betul. Seperti itu sih kalau prinsip saya seperti itu. Panana. Siap. Nanti matematika nanti Panana jangan lupa ya. Apanya matematika? Agak cepatin kerjanya di sana biar bisa transfer. Atau sama Ibu Ira juga. Saling berbagi ya Pak Freeman. Iya. Semoga kita baik semua nilainya lah. Kayaknya untuk angkatan pertama ini
sebagai pionir pas yakin lah, saya punya keyakinan juga nilainya akan bagus-bagus karena ini jadi barometer buat angkatan selanjutnya. Iya. Mudahan aja. Bisa berapa orang kita yang aktif ini? Apa Iya, gimana? Sisa berapa orang kita yang aktif ini? 5, 8, 10, 13. Tidak, maksudnya selama ini untuk kelas E ini tinggal berapa orang? Oh, saya kurang paham, Pak. Tapi Dari kalau 117, saya kan? dari 117 paling maksimal saya melihat daftar hadir kalau Jimmy beberapa mata kuliah itu maksimal saya pernah melihat itu 53 maksimal. Oh. Tapi nggak tahu kalau umpamanya. Saya pengantar bisnis kemarin lupa absennya. Kacau ini. Pas buka tadi loh, kok berakhir sudah jam 3 tadi. Berapa kelas kita ini yang sarjana desa ini? A, B, C, D sampai F, kah? Ya, sampai E. Oh, sampai E. Kalau informasinya sih sampai E. Kelas Ada F kelas F kayaknya Pak Nana. F Kelas ada F. ya? Oh, Ada kalau nggak salah. Kan yang kelas F yang bertamu di kita kemarin. Oh, itu mah ini apa namanya ilegal itu. Ngamir kemana ya kalau ngamir ini? Nggak tahu dia. Dia tuh Dia udah, paling capek itu. ya dia udah capek, malas katanya capek. Yang paling penting mah dia capek katanya. Iya. Ya kok kayak udah tobat sudah. Berat kita sudah yang banyak pikiran ini Pak Nana. Sudah bercabang-cabang jadinya kita nggak terlalu bisa fokus. Makanya kemarin saran saya di ini di kuesioner itu saya minta untuk pertemuan supaya tidak banyak dilakukan lah. Kedua, materi-materi yang disampaikan itu ya yang berkaitan dengan desa lah. Artinya ada beberapa materi itu yang menyangkut dengan desa gitu. Karena kita ini kan bukan mahasiswa tulen misalnya yang memang fokus untuk kuliah. Kan ya kasarnya kita ini kan mencari ijazah aja sebenarnya. Jadi tidak mesti kita harus disamakan dengan reguler gitu. Meskipun ya sudah banyak kebijakan kan. Iya. Iya, karena saya melihat kita di semester 1 ini kok kayaknya kayak anak sekolah sudah. Aduh, parah ini. Tapi kayak kalau saya melihat sih waktu di awal itu rektor awal sebelum kita aktif kuliah itu di kuliah perdana kemarin. Iya, apa namanya? Pak Rektor kan menyampaikan beratnya memang di awal, artinya itu di awal itu mahasiswa sarjana itu dibekali dengan apa namanya mata kuliah umum yang ada di ITB Ahmad Dahlan. Ya, kedepannya akan disesuaikan dengan tadi pembangunan desa. Kalau saya tidak salah menyimak itu, seperti itu sih. Kalau mohon maaf kalau saya salah tuh. Ya memang. Mudah-mudahan aja kan. Karena ya itu tadi sebenarnya kita ini cari legalitasnya aja. Kalau persoalan dengan desa kan ya kita semua sudah istilahnya boleh dikatakan pengalamannya sudah luar biasa lah. Tinggal mencari legalitasnya aja. Iya, sebenarnya saya juga gitu. Ya kuliah di sini itu ingin mempelajari tadi manajemen pembangunan desa ya. Saya ingin mempelajari ilmu itu tentang pembangunan desa sebenarnya. Ya coba persoalan kan kita bicara soal BUMDes saja Pak Yusnidi sudah mendengarkan saja sudah. Ya rata-rata belum paham juga mereka itu. Ya karena itu makanya. Kalau kata Pak Amir mah justru sebenarnya kita yang
jadi dosennya, muridnya Iya, cuma satu mahasiswanya. mereka yang menimba ilmunya. Betul itu, seperti itu. Hmm. Memang pernah saya dengan Pak Amir chattingan kayak gitu, ya memang saya juga melihatnya seperti itu karena ya bagian dari proses pembelajaran mereka untuk ke angkatan kedua atau kayak gimana lah kayak gitu sih. Ya, ini kan mereka sebetulnya ITB ini kan sedang meminta edukasi dari kita. Bagaimana edukasi ke depannya sehingga jadi referensi buat mereka tuh. Iya, seperti itu betul. Ya itu mudah-mudahan ya ke depannya nggak seperti ini lagi. Saya kok merasa kayak kita kuliah reguler gitu. Mungkin gini Pak, mereka juga terkejut mungkin ketika kita semua di kelas ini, di kelas sarjana desa ini bicara soal Permendes, soal peraturan Menteri Keuangan, kita lebih hafal dari mereka. Ya itu makanya. Bapak, kira-kira di kuliah ini ada dispensasi misalkan dari 4 tahun jadi 2 tahun gitu nggak? Ada nggak ya? Saya belum pernah dengar. Artinya kemarin-kemarin Ya saya itu namanya di semester pendek. Nah makanya saya beberapa kesempatan itu saya sempat nanya, ada kita ini semester pendek kah atau gimana? Karena kalau melihat dari learning itu kan kita sampai pertemuan 16 kan. Kalau pertemuan 16